Kembali ke channel School Horizon, kita akan lanjutkan bagian kedua untuk uji kompetensi buku Martin Kanginan rangkaian arus searah. Untuk soal nomor 5, perhatikan rangkaian listrik di samping. Tanya besar hambatan antara titik A dan titik B. Kita dapat sederhanakan beberapa susunan. Yang ini misalkan 2 ohm dan 2 ohm ini dapat diserikan menjadi 4 ohm. Kemudian yang susunan ini pun adalah susunan seri, yaitu 4 ohm. Kedua susunan tersebut tersusun paralel, sehingga untuk rangkaian paralel rumusnya adalah 1 per R paralel sama dengan 1/4 ditambah 1/4. Berarti R paralelnya sama dengan 2 ohm. Berarti ini satu kesatuan ini nilai hambatan penggantinya adalah 2 ohm. Kemudian hambatan 2 ohm ini akan seri dengan hambatan yang 6 ohm. Berarti apabila dijumlah menjadi 8 ohm. Kita dapat sederhanakan rangkaiannya seperti berikut. Menjadi dari titik A, kemudian ada cabang ke 5 ohm, kemudian ini menjadi 8 ohm. Di sini bergabung ada paralel 4 ohm dan 4 ohm. Kita sederhanakan lebih lanjut, ini 4 ohm dan 4 ohm dapat digabung menjadi 2 ohm. 2 ohm dan 8 ohm ini seri menjadi 10 ohm. Kemudian rangkaian 10 ohm ini paralel dengan 5 ohm. Kita cari rangkaian paralel totalnya, berarti 1/10 ditambah 1/5. Dengan menyamakan penyebut, kita peroleh menjadi 1 per R paralel sama dengan 3/10, atau R paralel besarnya adalah 3,3 ohm. Jadi jawabannya adalah yang option yang Bravo, yang B. Oke, next untuk soal nomor 6. Ada 3 resistor dirangkai seperti pada gambar. Ini ada resistor 8 ohm dan 32 ohm disusun paralel, kemudian diserikan dengan hambatan R yang belum diketahui. Kuat arus yang mengalir adalah 3 ampere. Untuk nilai hambatan total, rumusnya adalah V dibagi I, atau 30 dibagi 3. Jadi hambatan totalnya adalah 10 ohm. Kita cari dulu untuk hambatan pengganti paralel. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. R1-nya 8 ohm, R2-nya 32 ohm. Tinggal 1 per R paralel sama dengan 4/32 ditambah 1/32, atau 5/32. Berarti R paralelnya adalah 32 dibagi 5, atau 6,4 ohm. Untuk hambatan total adalah susunan hambatan seri dari hambatan 6,4 ohm dengan R. Berarti 6,4 ditambah R yang dicari sama dengan 10. Berarti R sama dengan 3,6 ohm. Berarti jawabannya untuk soal nomor 6 adalah yang option Bravo juga. Oke, next untuk nomor 7. Ada rangkaian listrik seperti di samping, ditanya besar kuat arus I. Oke. Apabila kita melihat seperti ini, kita lihat bahwa di sini tidak ada hambatan di kawat yang ini. Sehingga kita dapat sederhanakan rangkaiannya menjadi seperti berikut. Kita dapat susun ulang agar lebih terlihat jelas posisi seri paralelnya. Menjadi seperti berikut. Jadi kita punya hambatan 3 ohm. Kemudian ini adalah susunan paralel 6 ohm dan 3 ohm, karena kawat ini dapat dihilangkan karena tidak mengandung hambatan sama sekali. Oke. Kita tinggal cari hambatan penggantinya. Kita mulai dari hambatan yang paralel, yaitu yang 6 ohm dan 3 ohm. Caranya adalah 1 per R paralel sama dengan 1/6 tambah 1/3. Samakan penyebut, berarti jadi 1 ditambah 2 jadi 3/6. Berarti R paralelnya adalah 2 ohm. Untuk R totalnya adalah susunan seri 3 ohm tambah 2 ohm, jadi 5 ohm.
Berarti I-nya adalah V dibagi R. Berarti 9,6 dibagi 5. Oke, kita periksa lagi jawaban kita. Oke, mungkin kita harus mencobanya dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua. Oke, saya akan coba ulang lagi untuk mengerjakan soal yang nomor 7 ini. Oke. Oke, pertama kita tuliskan setiap arus yang melewati persimpangan ini. Mula-mula arusnya arus total, melewati titik A, ini terbagi dua menjadi I1 dan I2. Kemudian lewat titik B, ini terpecah lagi menjadi I3 dan I4. Titik C, I1 dan I3 bergabung menjadi I5. Kemudian kembali lagi menjadi I total. Kita dapat buat loop dari yang pertama. Pertama kita ambil loop sebelah dalam. Oke. Kita ambil loopnya dari arah sini. Ini loop 1. Dari loop 1, ambil persamaannya adalah 3I1 ditambah 3I5 sama dengan 9,6 atau I1 tambah I5 sama dengan 3,2. Kemudian kita ambil loop yang kedua di sini. Dari loop 2 kita dapat peroleh persamaan 6I3 dikurang sama dengan 6I3 sama dengan 3I1 atau I1 sama dengan 2I3. Loop ketiga kita bisa ambil yang dari sini. Kita dapat lagi persamaan 6I3 ditambah 3I5 sama dengan 9I4. Kita bagi 3 menjadi 2I3 tambah I5 sama dengan 3I4. Untuk dua persamaan yang tersisa kita lihat dari persimpangan titik A. Kita gunakan hukum Kirchhoff 1. Arus masuk sama dengan arus keluar. Di titik B, arus masuk sama dengan arus keluar. I3 tambah I4. Kemudian di titik C, kita dapat buat juga menjadi I1 tambah I3 sama dengan I5. Di titik D, kita ambil di sini. Kita dapat satu persamaan lagi, yaitu I4 tambah I5 sama dengan I. Oke, sekarang kita akan coba mencari besarnya I dari sekian banyak persamaan ini. Oke. Kita mulai dari yang kita punya variabelnya ada I, I1, I2, I3, I4, dan I5. Ada 6 variabel, kita punya 6 persamaannya. Harusnya ini dapat diselesaikan dengan mudah. Oke. Kita lihat persamaan pertama, ini I1 tambah I5 sama dengan 3,2. Kemudian oke. Jadi ini mengandung I1 dan I5, di sini mengandung I1 dan I3, di sini mengandung I3 dan I5,
Kita coba hilangkan dulu I5. Kita eliminasi I5 dulu. Kita gabung 3 persamaan ini. Oke, saya tandai ya. Ini dan ini. Kita coba gabung jadi satu. Jadi I1 saya ganti jadi 2I3 tambah I5 saya ganti jadi 3I4 dikurang 2I3 sama dengan 3,2. Oke. Kemudian I4 dapat dinyatakan sebagai I3 dan I2. Oke. Lanjutkan lagi. Kita dapat peroleh I4-nya 1,067 ampere. Lalu kita masukkan ke persamaan berikut. Persamaan yang di sini 2I3 tambah I5 sama dengan 3 dikali 1,067. Kita peroleh. Kita ganti I5-nya dengan I1 tambah I3 dari persamaan yang C ini. Berarti kita peroleh I3-nya sebesar 0,64 ampere, I1-nya 1,28 ampere. Kita cari I2-nya dari persamaan yang poin B. Di sini kita peroleh I2-nya 1,707. Akhirnya kita dapat mencari besar I dari hukum Kirchhoff 1 di titik cabang A. Itu I1 tambah I2. Jadi jumlahnya adalah 3 ampere. Jadi untuk jawaban soal nomor 7 ini adalah yang option E atau Eko. Oke, next untuk soal yang berikut, terakhir di video kali ini. Perhatikan gambar rangkaian di samping. Apabila titik A dan titik B dihubungkan dengan kabel penghantar yang memiliki hambatan 0,002 ohm, ditanya kuat arus yang mengalir melalui kawat penghantar tersebut. Oke, kita buat dulu. Oke, berarti ini titik A ini memiliki hambatan juga. Kita dapat cari dulu hambatan pengganti untuk yang atas ini. Kita anggap ini sebagai R1. Kemudian untuk yang rangkaian seri yang di sini kita anggap sebagai R2. Untuk susunan seri kita tinggal jumlahkan saja. Jadi R1 sama dengan 4 ditambah 0,002 ditambah 1, yaitu 5,002 ohm. Untuk R2 kita lakukan hal yang sama, berarti 8 ditambah 0,02 ditambah 2 atau sebesar 10,002 ohm. Kita cari hambatan pengganti, susunannya paralel, berarti super R paralel sama dengan super R1 ditambah super R2. Berarti 1 dibagi 5,002 ditambah, kayaknya ada sedikit yang salah. Ini maksudnya adalah, ternyata maksudnya adalah titik A dan B yang asalnya terpisah. Ini dihubungkan dengan kawat. Oke, kita coret saja. Kita sambungkan dengan kawat baru yang memiliki hambatannya adalah sebesar, anggap ini ada hambatan baru, besarnya adalah 0,002 ohm. Berarti ini adalah susunan dari jembatan Redstone yang ada rumus untuk mencari hambatan penggantinya. Namun untungnya kita lihat bahwa di sini untuk hambatan yang bersilangan ini 4 ohm dan 2 ohm apabila dikalikan 4 kali 2 sama dengan 8 kali 1. Berarti jembatan Redstone ini dalam kesetimbangan, berarti nilai yang 0,002 ini dapat diabaikan. Jadi tidak ada arus yang mengalir ke kawat penghantar AB tersebut. Berarti kita dapat hilangkan, kita cari rangkaian paralelnya seperti biasa. Jadi 1/5, ini adalah rangkaian seri yang atas, ditambah 1/10.
Dimakan menjadi 3/10. Berarti R paralelnya kita balikan menjadi 10 bagi 3 sama dengan 10/3 ohm. Untuk mencari arus gunakan hukum ohm, yaitu V per R. V-nya V total, R-nya 10/3. Jadi kuat arusnya kita peroleh besarnya adalah 6 ampere. Oke. Namun yang ditanya adalah kuat arus yang melalui penghantar AB. Karena jembatan redstone ini dalam keseimbangan, berarti kuat arus yang mengalir lewat penghantar tersebut adalah 0 ampere. Oke, ini ada soal jebakannya. Untuk 6 ampere ini adalah besar dari arus total. Namun sebenarnya tidak dicari untuk soal ini. Oke, sekian dulu untuk video pembahasan materi uji kompetensi rangkaian arus listrik searah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat beraktivitas untuk semuanya.